Selamat datang, para terurapi. Para jiwa yang tak puas dengan kenyataan hari ini, karena di dalam dada kalian menyala api masa depan. Kalian yang pernah dicibir karena impian, ditertawakan karena visi, dan dianggap gila. Hanya karena kalian memilih untuk melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana seharusnya. Ini adalah panggilan untuk kalian yang pernah merasa sendiri di tengah keramaian, yang pernah menggenggam ide yang terlalu besar untuk dipahami orang kebanyakan. Kalian bukan gila. Kalian hanya lebih awal. Sebab sebelum mereka memanggilmu genius, mereka akan lebih dulu menuduhmu lunatic. Itulah harga dari melihat cahaya di tengah gelapnya ketidaktahuan. Itulah takdir para pembawa terang. Dulu, dua saudara bernama Wright bersikeras bahwa manusia bisa terbang. Dunia menertawakan mereka. Tapi mereka tidak butuh tepuk tangan, mereka butuh langit, dan mereka membuktikannya. Kini kita pun tahu bahwa batas itu seringkali hanya ilusi. Dan semua kemustahilan hanyalah kemungkinan yang belum diwujudkan. Kalau kamu pernah dianggap delusi, dianggap terlalu liar dalam berpikir, atau bahkan terlalu aneh untuk dipahami, maka ketahuilah. Mungkin inilah saatnya kamu menyadari bahwa kamu bukan salah. Kamu hanya ditakdirkan untuk menjadi yang pertama. Karena dunia ini tidak pernah berubah oleh mereka yang menunggu izin. Dunia berubah oleh mereka yang cukup gila untuk bergerak sebelum semua orang siap. Yang berjalan lebih dulu, walau jalannya sunyi. Yang tetap percaya, walau belum ada yang bertepuk tangan. Yang membangun realitas baru, bahkan saat semua orang sibuk mempertahankan kenyamanan lama. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan. Ini adalah pesan yang telah lama menunggumu. Sebuah panggilan dari semesta untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Maka sebelum kita mulai menggali lebih dalam kisah para visioner, aku ingin kamu lakukan sesuatu yang sederhana namun sakral. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu siap membuka lembaran baru dalam hidupmu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. 77. Angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirim ke semesta. Bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap untuk menjadi versi terkuat dan terdalam dari dirimu. Siap untuk mengubah dunia, dimulai dari keberanianmu untuk percaya. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menuju dunia yang belum pernah ada, namun telah lama hidup di dalam dirimu. Bagian 1. Kutukan dari visi yang terlalu awal. Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang luas yang belum dijelajahi siapapun. Langit terbuka di atasmu. Angin membisikkan kemungkinan-kemungkinan. Dan dalam hatimu ada peta dunia yang belum satu orang pun lihat. Sementara itu, orang-orang di kejauhan berdiri di belakang pagar rasa aman, memeluk kenyamanan lama dan berkata, "Itu mustahil." Namun kamu tetap melangkah. Inilah yang disebut sebagai kutukan dari visi yang terlalu awal. Sebuah beban yang tak dipilih, tetapi ditanamkan dalam jiwa mereka yang dipanggil untuk membangun masa depan. Kamu bukan salah, kamu hanya melihat lebih dulu. Dan dunia, sayangnya, belum siap untuk cahaya yang kamu bawa. Orang-orang tidak menyebutmu gila karena ideamu tak masuk akal. Mereka menyebutmu gila karena kamu hidup dalam dunia yang belum mereka pahami. Kamu membuat keputusan dari intuisi, dari naluri terdalam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang gede, yang juga terbangun oleh panggilan tak kasat mata. Sementara mereka membutuhkan bukti, kamu sudah berlayar ke arah visi. Dan itulah yang membuatmu ditertawakan, dijauhi, bahkan dianggap aneh. Sebagian besar manusia butuh sesuatu yang bisa disentuh sebelum mereka percaya. Mereka ingin melihat, memegang, dan menyaksikan orang lain berhasil terlebih dahulu. Mereka berjalan dengan lampu di tangan, sedangkan kamu berjalan dengan cahaya dari dalam diri. Inilah ironi besar dalam sejarah perubahan. Visioner seringkali dianggap sebagai pengganggu ketenangan, bukan pembawa harapan. Padahal, semua kemajuan yang pernah ada, dari roda, listrik, hingga perangkat yang kini kita genggam setiap hari, semua berawal dari keberanian seseorang yang disebut gila. Dan mungkin sekarang,
giliranmu. Ketika kamu berbicara tentang ide-idemu, mereka menganggapnya seperti dongeng tak masuk akal di tengah makan malam keluarga. Mereka tersenyum sopan, lalu mengganti topik. Namun ketika ide yang sama mulai terwujud, dan dunia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, mendadak diam menjadi bahasa baru mereka. Mereka tak lagi bicara, karena kenyataan tak bisa dibantah. Dan kamu, yang pernah mereka remehkan, kini menjadi jawaban dari pertanyaan yang tak pernah berani mereka ajukan. Kesendirian yang kamu rasakan selama ini bukanlah kutukan. Itu adalah hak istimewa dari jiwa yang ditakdirkan menjadi pelopor. Karena menjadi yang pertama artinya kamu harus berjalan sendirian sebelum ada jalan. Kamu harus bicara dalam bahasa masa depan di tengah dunia yang hanya mengenal masa lalu. Jika kamu merasa sunyi dalam perjuangan ini, ingatlah, bukan karena kamu salah arah, tapi karena kamu mendahului waktu, dan waktu akan menyusul. Selalu begitu. Mereka yang kini menolak, suatu saat akan mendekat. Mereka yang tak percaya, suatu saat akan bertanya. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu berkata apa nih, ipi. Karena bukti terbesarmu adalah keberanianmu untuk tetap berjalan, ketika tak satu pun bersedia menemanimu. Jadi jika kamu sedang bertanya-tanya, mengapa aku merasa berbeda? Mengapa mereka tak mengerti? Maka jawabannya sederhana. Karena kamu lahir bukan untuk menjadi penonton. Kamu ditakdirkan menjadi pencipta panggungnya. Teruslah berjalan, wahai jiwa pelopor. Kamu bukan terlambat, kamu hanya terlalu awal. Dan suatu hari nanti, dunia akan berlari mengejarmu. Bagian 2. Masyarakat lebih percaya. Bukti daripada visi. Di dunia yang sibuk mengukur segalanya dengan angka, laporan, dan hasil, ada satu hal yang sering diabaikan, visi. Sesuatu yang tak terlihat, namun menggerakkan. Sesuatu yang belum terjadi, namun terasa begitu nyata bagi mereka yang memilikinya. Sayangnya, mayoritas masyarakat tak tahu cara menghargai benih yang belum tumbuh. Mereka hanya memuji pohon yang sudah menjulang. Mereka ingin bukti. Bukti yang bisa difoto, diukur, dihitung, dan dipamerkan. Mereka bersorak hanya ketika melihat keberhasilan yang sudah terwujud, namun menertawakan ide yang masih tumbuh dalam diam. Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi para pembawa perubahan. Saat kamu datang membawa gagasan segar yang belum ada bentuknya, kamu dianggap mimpi di siang bolong. Bukan karena idemu buruk, tetapi karena belum ada bukti yang bisa mereka genggam. Masyarakat terbiasa dengan yang pasti. Mereka mencintai cetak biru, bukan kanvas kosong. Mereka mencari pola yang telah terbukti, bukan kemungkinan yang belum teruji. Bagi mereka, langkahmu dianggap liar hanya karena kamu tidak mengikuti arah panah yang sudah dipasang oleh orang sebelumnya. Padahal jika kita menilik sejarah, setiap penemuan besar, dari alat komunikasi, kendaraan, hingga teknologi yang kini jadi bagian hidup kita, semua bermula dari satu hal yang sama. Keberanian untuk percaya sebelum ada bukti. Bayangkan saat seseorang pertama kali berkata bahwa manusia bisa berbicara dari jarak ribuan kilometer. Orang mengira itu sihir atau lelucon. Sekarang, kita berbicara lewat layar seolah dunia tak punya batas. Dulu, benda kecil di genggamanmu dianggap mainan tak berguna. Kini, orang tak bisa hidup tanpanya. Dunia memiliki kebiasaan aneh. Menolak hal baru sampai hal itu tak bisa lagi diabaikan. Menertawakan para pencipta, lalu diam-diam meniru mereka ketika terbukti benar. Dan itulah luka kecil yang harus kamu tanggung sebagai visioner. Kamu harus membangun dulu, sukses dulu, baru mereka percaya. Mereka akan berkata, "Oh, aku tahu kamu akan berhasil." Padahal dulunya mereka yang paling keras mencemooh. Namun jangan marah. Jangan menyimpan dendam. Karena kamu tidak hidup untuk pembuktian, kamu hidup untuk penciptaan. Ingatlah, bukti tidak menciptakan visi. Visilah yang menciptakan bukti. Semua yang terlihat hari ini pernah tersembunyi dalam pikiran seseorang yang tak pernah menyerah. Jadi saat mereka menertawakan idemu, saat mereka mencemooh langkahmu, tersenyumlah dalam diam. Karena mereka bukan sedang menolak dirimu. Mereka sedang menolak ketidaknyamanan
akan hal yang belum mereka pahami. Dan kelak, saat dunia mulai mengadopsi langkahmu, kamu akan tahu satu hal dengan pasti. Kebenaran tidak perlu terburu-buru. Ia hanya perlu seseorang yang cukup berani untuk mempercayainya terlebih dahulu. Teruslah berjalan. Teruslah bermimpi dengan mata terbuka. Dan biarkan mereka tertinggal dalam gelap, sementara kamu menyalakan obor untuk dunia yang akan datang. Bagian 3. Bukan kamu yang salah, tapi ketakutan mereka. Ketika seseorang memanggilmu gila, bukan karena kamu sesat arah, tapi karena keberanianmu mengguncang dunia kecil mereka yang terlalu nyaman. Ketika mereka menertawakanmu, bukan karena idemu lemah, tapi karena suaramu membangunkan suara hati mereka yang telah lama tertidur. Ingat ini, penolakan yang kamu terima bukan cermin dari nilai dirimu, tetapi bayangan dari ketakutan mereka sendiri. Kamu datang dengan sesuatu yang baru, sebuah kemungkinan yang belum mereka mengerti. Dan karena mereka tidak paham, mereka memilih untuk mengejek, karena lebih mudah menertawakan sesuatu daripada mengaku bahwa mereka takut akan perubahan. Itulah refleks manusiawi saat dihadapkan pada sesuatu yang mengganggu kenyamanan mereka. Mereka menyerang apa yang mereka tidak pahami. Kamu berbicara tentang dunia yang lebih baik, tentang jalan yang belum pernah dilalui, tentang impian yang belum sempat dibayangkan. Namun mereka menutup telinga, karena jika kamu benar, maka semua keyakinan lama mereka harus digugat ulang. Mereka bukan tidak bisa melihat, mereka hanya belum siap untuk membuka mata. Bayangkan seseorang yang hidup dalam gua selama bertahun-tahun, tiba-tiba kamu ajak menatap cahaya. Apa yang terjadi? Mata mereka silau, takut, dan marah. Bukan karena cahaya itu jahat, tetapi karena terlalu terang untuk kenyamanan mereka yang telah terbiasa gelap. Begitu pula dengan ide-idemu. Begitu pula dengan visimu. Ia terang, ia tajam, dan ia menembus dinding-dinding ketakutan yang mereka bangun dengan hati-hati. Itu menakutkan bagi mereka. Dan karena takut, mereka menyerangmu. Namun dengarkan ini baik-baik. Ketakutan mereka bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak lahir untuk menenangkan kegelisahan orang lain. Kamu dilahirkan untuk menyalakan api yang mengubah dunia, meski harus berjalan di tengah badai ejekan. Kamu melihat kemungkinan di balik kekacauan. Kamu melihat jalan di mana orang lain hanya melihat tembok. Dan itu akan selalu membuatmu berbeda, akan selalu membuatmu sendirian di awal. Tapi jangan biarkan itu membuatmu berhenti, karena kamu tidak sendirian dalam kebenaranmu. Setiap jiwa besar yang pernah mengubah dunia pernah disebut delusi terlebih dahulu. Namun mereka tetap melangkah, bukan untuk membuktikan siapa salah dan siapa benar, melainkan karena mereka tahu, dunia ini tidak akan berubah jika semua orang terus bermain aman. Dan jika suatu saat kamu merasa lelah, tertantang oleh suara-suara sumbang yang mempertanyakan warasmu, ingatlah bahwa suara mereka adalah gema dari ketakutan yang mereka pendam. Kamu hanya menjadi cermin, dan mereka tidak suka apa yang mereka lihat. Tetaplah teguh. Tetaplah percaya. Karena pada akhirnya, yang mereka sebut gila hari ini adalah yang akan mereka sebut pemimpin esok hari. Dan ketika waktu telah membuka mata mereka, kamu akan berdiri, bukan untuk membalas atau mengejek, tapi untuk menjadi bukti bahwa keberanian akan selalu menang atas ketakutan. Dan dunia akan berterima kasih kepadamu, karena kamu pernah cukup berani untuk tidak menyerah. Bagian 4. Manifestasi adalah balas dendam terbaik. Mereka menertawakanmu saat kamu mulai bercerita tentang mimpi-mimpimu yang terlalu tinggi, tentang visi-visimu yang belum ada wujudnya, tentang dunia yang hanya kamu lihat saat menutup mata dan percaya. Mereka menyebutmu pemimpi tanpa arah, orang aneh yang tak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Tapi kamu tidak marah, karena kamu tahu, kamu tidak butuh pengakuan, kamu hanya butuh waktu. Dan waktu itu akhirnya datang. Dalam diam, kamu terus melangkah. Satu demi satu langkah kecil, satu demi satu bukti nyata. Kamu tidak menjawab mereka dengan amarah. Kamu menjawab mereka dengan bukti. Itulah keindahan dari manifestasi. Ia tidak berisik. Ia tidak datang dengan trompet atau sorak-sorai.
Ia datang perlahan, namun membawa kebenaran yang tak bisa dibantah. Dan saat ia tiba, dunia mendadak diam. Semua tawa sinis berubah menjadi kebingungan. Semua mata yang sebelumnya menatap meremehkan, kini menatap penasaran. Mengapa bisa? Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Mereka lupa bahwa kamu telah memberitahu mereka sejak awal, bahwa kamu telah bersuara tentang masa depan yang kamu lihat, namun mereka memilih menertawakanmu daripada mendengarkanmu. Sekarang mereka ingin tahu, ingin ikut, ingin memegang tanganmu dan berjalan di belakangmu. Tapi kamu tahu, tidak ada rahasia di balik kesuksesanmu selain satu hal. Keyakinan. Keyakinan yang tidak goyah saat dunia tak mempercayai. Keyakinan yang tidak mati meski terus ditertawakan. Keyakinan yang kamu buktikan dengan tindakan, bukan hanya ucapan. Manifestasi adalah balas dendam yang tidak menyakiti siapa-siapa, namun menyadarkan semua orang bahwa mereka salah mengira. Bukan kamu yang delusi, mereka yang kurang berani. Bukan kamu yang gila, mereka yang terlalu takut. Dan kamu tidak perlu mengucap, "Aku sudah bilang." Karena kenyataan telah berbicara untukmu. Kamu tidak perlu membalas mereka dengan kata-kata, karena hidupmu telah menjadi bukti paling kuat dari semua mimpi yang pernah mereka remehkan. Inilah pembalasan paling agung. Menjadi bukti hidup bahwa yang pernah dianggap mustahil bisa menjadi nyata. Asal ada satu orang saja yang cukup berani untuk mempercayainya. Dan ketika dunia mulai menyalin langkahmu, meniru caramu, mencari tahu rahasiamu, kamu sudah berada jauh di depan, melangkah menuju ide gilamu yang berikutnya. Itulah siklus para visioner. Selalu sedikit lebih dulu, selalu sedikit lebih jauh, selalu sedikit lebih berani. Dan ketika yang lain baru saja belajar memahami, kamu sudah selesai membuktikan. Jadi, jika saat ini kamu sedang berada di titik awal, ditertawakan, dicemooh, diremehkan, jangan padamkan apimu. Teruslah menyalakan bara itu dalam dada. Karena saat apimu menjadi cahaya, dunia tak akan punya pilihan selain melihatmu dalam terang. Bagian 5. Dari ejekan menuju kekaguman. Pada awalnya, mereka tertawa. Bukan karena kamu lucu, tapi karena apa yang kamu katakan terlalu besar untuk mereka cerna. Ide-idemu dianggap seperti mimpi yang melayang, tak berpijak pada apa yang mereka sebut kenyataan. Namun kamu tahu, kenyataan hari ini dulu hanyalah mimpi seseorang yang tak menyerah. Ketika kamu berbicara tentang dunia baru, tentang perubahan, tentang kemungkinan yang belum terjamah, mereka mencemooh. Mereka memutar bola matanya, menggelengkan kepala, seolah berkata, "Siapa kamu yang berani berpikir sejauh itu?" Tapi kamu tetap melangkah. Kamu tahu bahwa ejekan adalah suara bising dari hati yang takut, bahwa tawa mereka hanyalah topeng dari kebingungan yang belum terjawab. Karena sesungguhnya, dalam-dalam diri mereka, ada bagian kecil yang bertanya, apa benar dia bisa? Apa mungkin ini terjadi? Namun kamu tidak butuh persetujuan mereka. Kamu hanya butuh keberanian untuk terus berjalan. Dan ketika langkahmu mulai menghasilkan jejak, ketika tanah yang kamu pijak mulai berbunga, energi itu perlahan berubah. Tawa mereka mereda. Kata-kata sinis mereka menguap. Kini mereka mulai memperhatikan. Dari kejauhan, mereka mengamati. Dalam diam mereka mulai penasaran. Mereka ingin tahu rahasiamu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu melakukannya. Padahal, kamu sudah menjelaskannya sejak dulu. Dengan keyakinan, dengan ketekunan, dengan hati yang tak pernah menyerah. Dan tibalah momen yang paling indah dalam perjalanan seorang visioner. Saat mereka yang dulu mencemooh, kini mulai meniru. Mereka mulai menggunakan bahasamu, mengikuti langkah-langkahmu, mengklaim bahwa mereka selalu sejalan denganmu. Tapi kamu tidak perlu marah. Karena inilah salah satu tanda bahwa visimu telah menjadi nyata. Dari sesuatu yang ditertawakan, kini menjadi sesuatu yang dipelajari. Itulah perjalanan dari ejekan menuju kekaguman. Dari tawa meremehkan menuju diam yang kagum. Dan kamu, yang dulu dianggap angin lalu, kini menjadi peta bagi langkah mereka yang baru. Sungguh ironis. Dulu kamu sendirian membawa obor,
Kini banyak tangan mencoba menyalakan apinya dari cahayamu. Dulu kamu diteriaki gila, kini kamu dijuluki inspiratif. Namun kamu tidak berhenti di sana. Karena para pencipta tidak pernah diam dalam tepuk tangan. Mereka terus bergerak, terus melangkah menuju ide gila berikutnya, yang sekali lagi akan ditertawakan sebelum dipahami. Begitulah takdirmu. Mendahului, ditertawakan, dibuktikan, lalu ditiru. Dan setiap kali siklus itu dimulai kembali, hatimu menjadi semakin kuat, langkahmu menjadi semakin pasti. Jadi, jika hari ini mereka masih menertawakanmu, tersenyumlah. Karena kamu sedang berada di awal dari bab yang sama. Bab di mana tawa itu akan berubah menjadi tepuk tangan. Dan saat hari itu datang, kamu akan mengingat ini bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari keajaiban perjalananmu. Bagian 6. Kesendirian adalah upacara kenaikan para visioner. Ada malam-malam yang terasa begitu sunyi. Bukan karena dunia menjadi senyap, tapi karena kamu berjalan terlalu jauh dari keramaian, membawa mimpi yang tak bisa dimengerti siapapun. Kesendirian itu menusuk, dingin, dan terkadang membuatmu bertanya, apakah aku satu-satunya yang percaya ini? Namun dengarkan ini baik-baik. Kesendirianmu bukan kutukan. Ia adalah upacara sakral yang harus dilalui oleh setiap jiwa besar sebelum ia menjadi terang bagi dunia. Ia adalah tahap suci di mana keberanianmu diuji dan keyakinanmu ditempa. Setiap visioner, setiap pemimpin perubahan, setiap pencipta sejarah yang kamu kagumi, pernah duduk di tempat yang sama. Tempat di mana suara mereka tak didengar. Tempat di mana kehadiran mereka dianggap gangguan. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka lebih dulu melihat dunia yang belum disadari oleh orang lain. Dan inilah hukum alam para pelopor. Semakin jauh kamu berjalan ke depan, semakin sedikit orang yang bisa ikut bersamamu. Kesendirian itu mengajari hal-hal yang tak bisa dipelajari dalam keramaian. Ia membuatmu mendengar suara hatimu lebih jelas, membuatmu menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu tahu kamu miliki. Ia membuatmu belajar untuk tidak bergantung pada pujian dan tidak runtuh karena cacian. Dalam sunyi itu, kamu mulai tumbuh. Akar-akar keyakinanmu menembus lebih dalam, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk membangun pondasi yang tak bisa digoyahkan oleh angin keraguan. Dan saat akhirnya kamu keluar dari kesunyian itu, membawa karya, membawa perubahan, membawa cahaya, dunia akan memperhatikan. Mereka yang dulu menjauh akan mendekat. Mereka yang dulu mengabaikan akan mendengarkan. Tapi saat itu tiba, kamu sudah tak lagi membutuhkan validasi mereka. Karena kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih besar. Keyakinan yang dibangun di tengah kehampaan. Keberanian yang tumbuh di antara rasa sepi. Dan kejelasan hati yang tak bisa ditukar oleh sorak-sorai dunia. Maka jika hari ini kamu berjalan sendiri, jika langkahmu terasa sunyi, jika tak satu pun tampak mengerti arahmu, jangan takut. Itu bukan pertanda kamu salah jalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang melalui proses sakral. Proses yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang dipilih, bukan untuk mengikuti arus, tetapi untuk menciptakan aliran baru. Jadilah seperti matahari yang terbit dalam kesunyian pagi. Tak satu pun bersorak saat ia muncul, namun seluruh dunia berubah karenanya. Jadilah seperti akar yang tumbuh dalam kegelapan tanah, tak tampak oleh siapapun, namun menopang kehidupan yang berdiri di atasnya. Kesendirian bukanlah kehampaan. Ia adalah ruang suci tempat visi disusun dan keberanian dibentuk. Dan saat dunia akhirnya menyadari keberadaanmu, kamu tak lagi butuh tepuk tangan, karena kamu telah menemukan kebesaranmu. Jauh sebelum siapapun tahu namamu. Teruslah melangkah, peluk sunyimu, karena di sanalah kamu sedang naik kelas, menjadi jiwa yang tak hanya hidup dalam dunia ini, tetapi ikut membentuknya. Bagian 7. Hinaan adalah mata uang orang yang tak punya visi. Ketika mereka tidak bisa memahami keberanianmu, mereka akan mencoba merobeknya dengan hinaan. Ketika ide-idemu terlalu tinggi untuk mereka raih, mereka akan melemparkan batu dari bawah dan menyebutnya nasihat. Tapi kamu harus tahu satu kebenaran yang akan menguatkan hatimu. Hinaan adalah media pengen murahi dari mereka yang kehilangan arah. Mereka tidak menghina karena kamu salah.
Mereka menghina karena kamu menyentuh sesuatu yang mereka sembunyikan. Ketakutan mereka sendiri, keraguan mereka sendiri, keterbatasan yang mereka anggap sebagai takdir, padahal hanya tembok buatan pikiran mereka sendiri. Kamu datang membawa pertanyaan. Kamu datang membawa perubahan. Dan itu menakutkan bagi mereka yang sudah nyaman hidup dalam rutinitas, yang sudah terlanjur menikah dengan kebiasaan, yang tak ingin melepaskan pegangan lama meski itu menyakitkan mereka perlahan. Mereka menyebutmu terlalu ambisius, karena keberanianmu membuat mereka merasa kecil. Mereka menyebutmu delusi, karena visimu terlalu tajam untuk dilihat dengan mata yang terbiasa tertutup. Mereka menyebutmu tidak realistis, karena kamu berjalan ke tempat yang mereka takut bahkan untuk membayangkannya. Tapi dengarkan ini. Setiap hinaan adalah pengakuan diam-diam bahwa kamu sedang menyentuh batas yang belum mereka lewati. Dan untuk melewati batas itu, mereka harus berubah. Namun perubahan menuntut keberanian. Dan tak semua orang siap membayar harganya. Kamu berbeda. Kamu sudah membayar dengan kesendirian, dengan keheningan, dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Tapi dari semua itu, lahirlah satu hal yang tak bisa mereka miliki. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Tak ada yang melempar batu ke pohon yang tidak berbuah. Tak ada yang mencemooh orang yang tidak mengancam tatanan lama. Mereka hanya menertawakanmu karena kamu sedang tumbuh, dan pertumbuhan selalu membuat mereka yang stagnan merasa terguncang. Biarkan mereka mencemooh. Biarkan mereka berkata sesukanya. Karena saat kamu berhasil, mereka akan pura-pura lupa bahwa dulu pernah menghina. Mereka akan mengganti nada. Mengaku selalu percaya padamu. Mengatakan bahwa mereka tahu kamu akan berhasil sejak awal. Padahal kamu tahu, mereka hanyalah penonton yang akhirnya berdiri karena takut tertinggal. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu membalas. Karena kamu tidak pernah menciptakan visimu untuk mengalahkan mereka. Kamu menciptakannya karena dunia membutuhkannya. Dan kamu tahu, tak ada satupun hinaan yang bisa menghentikan kebenaran yang waktunya telah tiba. Jadi teruslah berjalan, meski kata-kata mereka menusuk. Teruslah menanam, meski tanganmu sendiri yang menggali tanah. Karena pada akhirnya, yang dulu mereka hina akan menjadi tempat mereka mencari petunjuk. Yang dulu mereka remehkan akan menjadi sumber yang mereka ikuti. Dan kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri, penuh keyakinan, penuh cinta pada masa depan, dan tak tergoyahkan oleh suara-suara kosong yang hanya berani berbicara dari belakang. Hinaan adalah bukti bahwa kamu sedang mengguncang dunia mereka. Dan untuk seorang pencipta, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang tepat. Kini kamu tahu bahwa menjadi berbeda bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah panggilan. Bahwa tertawa, ejekan, dan kesendirian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan suci menuju penciptaan dunia yang lebih bermakna. Kamu bukan sekadar pemimpi. Kamu adalah pembangun masa depan. Kamu adalah suara dari esok hari yang berbisik pelan di tengah keramaian yang tuli. Dan meski langkahmu seringkali sunyi, percayalah, dunia diam-diam mencatat setiap jejakmu. Jangan padamkan apimu hanya karena dunia belum siap melihat terangmu. Jangan kecilkan mimpimu hanya karena mereka belum mampu membayangkannya. Teruslah melangkah. Teruslah mencipta. Teruslah menjadi cahaya. Karena ketika akhirnya dunia menyadari bahwa yang mereka sebut gila adalah satu-satunya yang berani bermimpi, saat itulah mereka akan tahu. Yang kamu bawa bukan sekadar ide, tetapi kebenaran yang belum tiba waktunya. Dan sebelum kamu pergi dari video ini, lakukanlah satu hal sederhana yang bisa mengubah segalanya. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah deklarasi. Sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap menjalani takdirmu sebagai pencipta, bukan hanya penonton. Ingatlah, dunia tidak membutuhkan lebih banyak pengikut. Dunia membutuhkan lebih banyak pencipta. Dan mungkin, pencipta itu adalah kamu. Tetaplah berani. Tetaplah setia pada visi yang belum dimengerti siapapun. Karena dunia sedang menunggu sesuatu.
dan sesuatu itu hanya bisa diciptakan oleh dirimu. Tuhan memberkati setiap langkahmu. Tetap menyala, tetap hidup, tetap menjadi cahaya.